Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang saya tanyakan sama Ibu. Kebetulan Ibu pemimpin kami di sekolah, kepala sekolah SDN 003 Bukit Padi. Jadi pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Ibu jadi pemimpin? Pemimpinnya di Bukit Padi atau di sana yang sebelumnya atau sekarang aja? Bebas. Di sekolah lama boleh ataupun di sekolah sini boleh, tergantung. Apa tadi namanya? Selama ini bagaimana Ibu dapat Mengidentifikasi mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? dilema etika ya. Ya. Mengidentifikasi, kalau saya sih selaku pemimpin itu kan bukannya mudah untuk menjaga sikap atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi setiap permasalahan itu kita lihat latar belakangnya, lihat kasusnya apa. Nah, jadi dari situlah kita lihat kan, kita bandingkan, ini kenapa sih kayak gini, ini kenapa sih kayak gini. Nah, jadi itu kan berarti kita dah mengidentifikasi kan, berarti kalau kita lihat terjadinya seperti ini kenapa, terjadinya seperti ini kenapa. Nah, jadi itu cara saya kan, dan kalau menyelesaikan permasalahan itu, kalau saya tidak dari semata-mata langsung hari itu, enggak. Kalau saya kan saya bandingkan dulu, saya cari dulu jeda-jeda waktunya gitu. Istilahnya macam kita lihat, macam kita cari kan, kita istilahnya cari kenapa sih jadinya macam ini, apa sih sebabnya kok bisa seperti ini tuh kalau saya. Oke, berarti intinya ada proses proses tahapan, enggak langsung kejadian itu hari ini kita selesaikan hari ini, tidak. Kalau saya misalnya hari ini kejadian, saya mundur ke belakang, saya lihat kenapa ini terjadi seperti ini, dan tuh besoknya saya lagi saya bandingkan, besoknya gimana nih mendeni. Oke, termasuk. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah itu, baik itu kalau ada kasus yang sekolah lama ataupun sekolah sekarang ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya gini, kalau pribadi saya gini, saya belajar atau menyikapi itu, atau kita belajar dari sikap seseorang atau sifat seseorang. Nah, jadi kan kalau ada dua kasus, misalnya ada kejadian dua kasus, jadi kita mempelajari sikap orang itu. Kenapa diri macam ini? Kenapa? Jadi intinya tidak semua orang itu sama. Jadi dan kita tidak boleh juga memperlakukan orang itu sama. Karena kalau udah beda orang berarti beda persepsi, beda pikiran, beda cara, yang jelasnya beda sifat. Jadi kalau beda orangnya berarti cara kita menyelesaikan pun berbeda juga. Nah, tidak harus yang si A aku harus buat kayak gini, yang si B pun aku harus buat kayak gini. Berarti itu kalau menurut saya itu tak tepat. Karena beda kasus, beda orang, berarti kita beda cara penyelesaiannya. Gitu. Oke Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah dia, kalau saya itu sistem pendekatan. Kita dekati dia, gitu kan. Yang jadinya pertama dulu kita kan harus mengenal dulu sifat orangnya. Mengenal sifat orangnya, tingkah laku orangnya, latar belakang orangnya. Sudah tuh baru kita dengan cara pendekatan. Kalau bisa kita rangkul dia, kalau bisa ada pun permasalahan apapun itu, kalau dapat kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan, kayak gitu kan. Atau dengan pendekatan mohon, misalnya minta dimengerti. Kita mengerti dia pun harus mengerti kita. Gitu.
Berarti langkah-langkahnya ada pendekatan, kemudian sifat baik itu pribadi dan sebagainya, kemudian tingkah laku, dan kemudian merangkul, dan kemudian juga menyelesaikan dengan baik masalahnya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, efektifnya kita berpulang kepada dia, suruh dia bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan yang diambil itu udah betul atau tidak. Gitu. Jadi rasa saya setiap manusia itu kan tidak mau mengakui atau terbuka terhadap orang lain, itu terbuka semua lah, itu tak mau dia. Tapi untuk diri dia sendiri pasti dia mau jujur tuh. Dia pasti mau jujur, makanya kembali kepada dia, tanya pada dirinya sendiri, apakah keputusan atau perbuatan dia itu udah betul. Kalau belum, ayo kita sama-sama perbaiki. Gitu. Saya minta itu aja yang sering-sering saya lakukan itu. Jadi ada beberapa hal ya. Pertama itu kembali kepada diri sendiri atau mulai dari diri dia sendiri. Bagaimana itu? Kalau contoh dia merubah sikap dia. Kemudian Bu, lanjut, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tadi? Apa tantangannya? Tantangannya itu tadi karena di setiap sekolah yang saya pimpin, baik itu di sekolah yang lama apalagi yang sekarang, itu kan udah bermacam-macam suku, bermacam-macam sifat, bermacam-macam orang. Jadi setiap manusia itu, setiap orang itu personil itu, setiap personil saya itu kan tidak semua sama pola pikirnya. Jadi setiap orang itu kan pola pikirnya berbeda-beda. Itu aja dilemanya. Jadi tidak mudah untuk menyatukan beberapa orang, kepala, sifat, sikap, perangai itu hendak dijadikan satu, itu tidak mudah. Jadi kalau cara saya ya kita memahami dulu, kita pahami dia, dan kita harus banyak memahami. Itu aja intinya, kita harus banyak-banyak memahami. Oh, orang ini kayak gini, oh orang ini kayak gini. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Kalau kita samaratakan, yang jelas takkan bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, jadi ada beberapa hal ya selama ini Ibu beberapa itu merupakan tantangan dalam mengambil keputusan. Pertama saya lihat sudah memahami atau saling mengerti dengan keadaan. Kemudian Ibu lanjut lagi, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang jelasnya punya jadwal. Tidak langsung kita masuk kejadian kasus, tidak langsung kita selesaikan. Yang jelas kita pelajari dulu, kita pahami dulu. Tentu dengan setelah itu baru kita cari solusinya bagaimana. Tentu kita harus mempelajari juga kasus ini terjadi kenapa. Gitu. Jadi kita dah menjadi kasusnya, dan tuh baru kita cari solusinya. Ini jalannya yang terbaik gimana? Ada jadwalnya. Tidak langsung, kalau saya tidak langsung. Tunggu jeda waktu. Dan tentu setiap manusia itu tetap mau berubah. Tetap mau berubah dia. Mungkin dengan adanya kejadian-kejadian itu, mungkin untuk sehari dua hari nanti orang itu tetap berpikir balik dia gitu kan. Oke, begitu ya. Ada beberapa faktor ya. Pertama itu melihat situasi dan mempelajari dan memahami ataupun mencari solusinya untuk masalah pengambilan keputusan tadi. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman itu tadi tak jauh juga sih pengalamannya itu, dengan kita mempelajari sikap atau sifat-sifat
berbagai jenis personil kan banyak nih personil kita nih, personil ibu baik di sana, baik di sini kan banyak personil. Jadi bagi saya itu memang tantangan, jadi tak mudah untuk kita menyatukan. Jadi pembelajarannya kita harus banyak-banyak mempelajari sifat-sifat rekan-rekan kita atau personil kita. Jadi dengan kita banyak mempelajari, kita banyak cari tahu orang ini macam mana, ya jelas kita dapat solusinya nanti. Oke, terima kasih Bu. Tadi saya melihat sini ada beberapa yang disampaikan tentang pengalaman Ibu selama mengambil keputusan ketika dilema etika. Baik di sekolah yang Ibu lama ataupun sekarang ini. Jadi Ibu mempelajari sifat dulu tentang rekan ataupun teman sejawat. Kemudian juga setelah Ibu mempelajari itu baru dapat solusinya. Itulah pengalaman Ibu selama memimpin di sekolah yang lama maupun yang intinya tidak bisa kita samaratakan. Setiap personil yang satu dengan personil yang lain itu tidak bisa kita samaratakan. Yang jelas berbeda cara, berbeda sifat, dan bahasa orang tuh berbeda perangai. Jadi beda juga cara keputusan yang kita ambil. Cara menangani beda. Jadi tidak sama juga. Iya. Bu, cukup sampai sekian. Terima kasih atas paparan ataupun wawancara hari ini. Sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Saya juga dapat sebanyak ilmu dari Ibu selama Ibu memimpin dari sekolah lama sampai sekarang. Terima kasih Bu. Ibu dan kurang semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Pak, ada beberapa pertanyaan atau wawancara tentang pemimpinan. Kebetulan Bapak memimpin di SMP 1 Cimaja Timur. Jadi kami ingin wawancara Bapak tentang kurang 12 menit. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut pengalaman selama ini bahwa kita melihat bahwa dilema etika itu merupakan keputusan yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral itu adalah merupakan dua keputusan di mana salah satunya adalah keputusan yang sama. Maka untuk mengidentifikasinya harus didasarkan pada 9 langkah yang pengambilan keputusannya dalam situasi tersebut, yaitu kita mengambil 9 langkah itu ya, diantaranya yaitu 1, mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengujian benar atau salahnya. Yang kelima, menguji paradigma benar lawan benar. Jadi dari 9 itu biasanya itu yang saya ambil. Oke. Jadi ada 9 langkah Pak ya? Iya, dari 9 langkah itu ada beberapa yang kita ambil. 5 di antaranya yang tadi itu. Oke. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu yang selama ini yang menjadi dilema atau menjadi tantangan kita. Karena untuk menjalankan pengambilan keputusan yang ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, itu kita harus 1, berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang kedua, harus memiliki kematangan kompetensi sosial, emosional dengan menggunakan pendekatan paradigma dilema etika. Yang ketiga itu dengan mengadakan
3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan yang seperti langkah-langkah yang telah disebutkan. Biasanya seperti itu. Oke. Berarti ada beberapa hal terkait ya. Misalnya ada 3 memulai kegiatan yang ekonomi, kemudian nasional, kemudian juga mengimplementasi 3 prinsip keputusan. Jadi sebenarnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu ada beberapa langkah. Ada di antaranya yaitu 1, menetapkan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. Yang kedua, biasanya kita mengidentifikasi persoalannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan alternatif penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, menentukan alternatif. Yang kelima, memilih salah satu alternatif. Yang keenam, menerapkan keputusan. Kemudian yang ketujuh, mengendalikan dan mengevaluasinya. Oke. Berarti ada langkah-langkah ya Pak? Iya, itu langkah-langkah. 7 langkah. Dari sekian langkah yang kita ambil 7 itulah yang kita anggap yang paling sesuai. Ya, sesuai dengan langkah-langkah tadi Pak ya. Oke. Jadi nanti Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah dilema etika itu ada beberapa hal keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu dengan menerapkan 9 langkah, di antaranya yaitu 1, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kita kenali dulu nilai-nilai itu ada yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang ada relevansinya. Kemudian yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Kemudian yang kelima, kita harus mengadakan pengujian paradigma benar lawan salah. Benar lawan benar, benar lawan benar ya. Itu tadi yang kita dapat. Oke, jadi ada lebih kurang 5 tahapan lah. 5 tahapan hal-hal yang selama ini yang dianggap Bapak anggap efektif ya. Oke Pak, kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini yang banyak kita temukan masalah-masalah dilema etika itu. Tantangan, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu misalnya pada kasus pertama, individu lawan kelompok. Ya, itu kita harus menghadapi antara misalnya individu dengan sosial, dengan kelompok sosial. Itu yang paling susah biasanya. Kemudian yang kedua, rasa keadilan lawan kasih sayang. Nah, itu kan sama-sama benar itu. Tapi biasanya kita harus melibatkan orang yang lebih pengalaman, kita ajak diskusi. Ya, karena kalau kita merenungkan sendiri, kadang-kadang yang namanya dipikirkan satu orang itu lebih baik dipikirkan banyak orang, lebih dari satu orang. Jadi situ nanti kalau ada beberapa pendapat bisa kita simpulkan. Terus yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Nah, itu kan sama-sama benar. Jadi itulah perlunya kita proses diskusi dengan orang yang dianggap lebih senior, yang lebih berpengalaman. Kemudian yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Itu yang sering menjadi tantangan kita selama pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika.
Jadi ada 4 tahapan deh. Ada 4 tahapan. Yang hal yang merupakan tantangan ya. Di situ ada individu. Sebenarnya banyak, Iya. tapi kita ambil misalnya Itu yang ini ya. sebagai contoh yang contohnya. yang selama ini membuat kita tertantang untuk menyelesaikan keputusan itu. Lanjut Pak, Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kita melihat kasusnya terlebih dahulu. Setelah itu kita identifikasi apakah memerlukan waktu penyelesaiannya atau bisa langsung kita selesaikan atau langsung kita eksekusi. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya. Setelah tahu permasalahan itu, apakah permasalahan itu perlu waktu untuk diselesaikan atau langsung bisa kita eksekusi. Kalau yang perlu bisa membutuhkan waktu, ya itu perlu tadi itu mencari katakanlah sumber referensi atau pendapat dari kawan sejawat. Itu yang ke-6 ya? Oke. Lanjut Pak. Ya. Kemudian yang 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, biasanya kita lakukan itu tadi diskusi Ya. diskusi dengan kawan yang lebih senior atau dengan kawan sejawat yang kita anggap lebih berpengalaman dalam penyelesaian dalam masalah dilema etika itu. Berarti ada beberapa faktor-faktor ya. Ya. Contohnya diskusi ataupun Diskusi atau meminta pendapat kepada orang yang senior ya. yang dianggap punya pengalaman. Oke. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Sebenarnya kalau dilihat dari permasalahan selama ini yang timbul, banyak yang bisa kita ambil atau kita petik baik pengalamannya. Dari semua hal yang telah disampaikan itu, pengalaman yang dapat dipetik adalah kita telah mengetahui bahwa dilema etika itu adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu, yang pengambilan keputusannya harus tidak merugikan dan harus berkeadilan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Jadi tidak ada yang dirugikan lah. Kalau untuk individu tidak ada yang dirugikan. Kalau bisa itu saling sama-sama merasa puas, sama-sama merasa diperlakukan seadil-adilnya. Itu menurut saya selama ini. Terima kasih Pak atas wawancara hari ini. Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabar Pak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak, di hari ini siang ini saya akan melakukan wawancara Pak tentang pimpinan Bapak di sekolah, Bapak kepala sekolah SDN 02 Pulau Maras, Kecamatan Medan Timur. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak memimpin di sekolah? Ya, tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin ya, Ya betul Pak. dari 03 Tiga Buk Padi ya. Kan program sekolah penggerak ya. Guru penggerak. Guru penggerak. Mudah-mudahan bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya. Amin. Guru penggerak menggerakkan. Amin. Dengan dilema etika ini
maka kita melihat dampak daripada kasus tersebut, Pak. Iya. Kira-kira ini dampaknya seperti apa? Kemudian faktor-faktor apa saja yang mendominasi kasus yang menjadi dilema etika atau bidukan moral tadi? Karena pasti ada faktornya, secara manusianya, lingkungan, atau sarana prasarana. Dan kita melihat kebenaran, benar atau salahnya. Iya. Nah ini tingkat kebenarannya fatal atau tidak, dan kesalahannya. Nah, kita bandingkan tingkat benar dan kesalahan. Dan tentunya kita merujuk kepada aturan yang berlaku. Kalau sekolah itu punya tata tertib, punya peraturan sekolah, dan kita juga diatur oleh ya ada dinas pendidikan, pemerintah kabupaten, dan sampai Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, dan aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Iya. Gitu, Pak. Oke. Berarti ada beberapa ya, Pak. Ya. Identifikasi kasusnya, contohnya seperti lingkungan tadi ya, lingkungan aturan, Faktornya aturan tingkat bawah dari bawah sampai atas ya. dan latar belakang yang menjadi manusianya nih. Manusia. Lanjut Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Maka pertama ini kan sama-sama benar nih, karena kita dihadapi dengan kondisi dan situasi yang kadang kan menyulitkan, butuh pertimbangan. Dan sebagai pimpinan ini maklum lah Pak ya. Lantas kita menguji nih, mana lebih baik, lebih banyak yang mengandung nilai kebajikannya. Kemudian dampaknya itu yang cukup pada individu itu, atau di antara guru, rekan guru, atau seluruh warga sekolah. Ini juga harus menjadi perhatian kita, Pak. Dampak daripada kasus tadi. Dan tentunya dengan bermusyawarah. Nah, dengan bermusyawarah, semua pihak yang berkepentingan yang akan menjadi dampak itu. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Ini kan sama-sama menjaga nih, karena sama-sama benar. Tidak menyalahkan, tidak untuk membenarkan satu orang kemudian menyalahkan yang lain. Sementara kita ini sama-sama bangkit, gitu. Sama-sama harus sesuai dengan aturan, harus dijalankan sama-sama. Ya. Coba. Oke. Berarti ada beberapa kasus ya. Ya. Kemudian untuk ada dua kepentingan, sesama benar atau sesama mengandung nilai kebajikan. Pertama itu adalah melibatkan warga sekolah ataupun warga sekolah, kemudian juga bermusyawarah. Nah ini penting Pak. Sejawab kan? Ini penting musyawarah nih, ya. Ini diutamakan Pak. Ya, karena walaupun kita sebagai pimpinan kan kita merujuk nih kepada kita ini kan merujuk kepada contoh kita bagi Nabi SAW itu senantiasa bermusyawarah apapun permasalahannya, padahal dia seorang Nabi dari beri kelebihan dari Allah SWT tak disampaikan dia sudah tahu ya kan? Nah, tapi dia tetap bermusyawarah supaya ini sama-sama tahu, sama-sama puas hati. Kemudian juga ada pertimbangan ya. Ya, Nah, perlu dipertimbangkan. ada pertimbangan. Oke. Habis itu lanjut dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Ya, sebagai pemimpin di sekolah. terhadap kasus tadi ya. Iya, Ya tentunya kita mengidentifikasi dulu kasus ini. Tahu, kemudian kita mengumpulkan
kan? Data-data, kemudian pihak-pihak yang terlibat. Iya. Nah, setelah itu baru kita menentukan alternatifnya. Tidak langsung diambil keputusan, Pak. Dan baru kita menyepakati dengan musyawarah lagi. Kembali dengan musyawarah. Kita harus dudukkan bersama-sama. Nah, baru ada kesepakatan. Nantinya kan semua bisa menerima dengan lapang dada dan menjalankan sama-sama. Nah, tidak ada pihak yang merasa dikecilkan, direndahkan, merasa kecewa. Ataupun yang tidak adil ya. Nah, tidak ada rasa keadilan, gitu kan? Terus semua kita kumpulkan, kita musyawarah, baru kita menentukan keputusan. Nah, jika ada sanksi mungkin, kita bisa disepakati sama-sama, supaya masing-masing kan tahu, oh ini tak boleh lakukan, nah, sanksinya seperti ini. Jadi ada rasa tanggung jawab sama-sama. Ada tanggung jawab ya. Iya. Jadi mulai dari diri sendiri ya. Nah, jelas. Memiliki tanggung jawab. Nah. Itu yang sebagai guru ataupun dan sebagainya. Pak. Iya, karena merubah kebiasaannya sulit, Pak. Betul. Kalau tidak dari diri sendiri gitu. Saya ini kan sebagai pimpinan ini mengarahkan dan menyarankan. Dan kita buat aturan-aturan yang harus dijalankan bersama-sama. Ada sanksi-sanksi. Sanksi itu kan untuk sebagai cambuk kita aja sebenarnya. Enggak juga harus tanpa sanksi pun kalau dia dengan dia berbuat bisa menjalankan itu. Yang baru kita sambil berjalan dipantau, evaluasi dan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, itu baru dilakukan secara kontinu, berkesinambungan terus. Dan tujuannya tercapai. Gitu, Pak. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Kita dengan bermusyawarah. Misalnya, Dalam musyawarah kita panggil, kita dudukkan bersama-sama pihak-pihak yang terlibat, kemudian sasarannya yang menjadi dampak daripada kasus tersebut nih siapa saja, dia faktor-faktor pendukung, mungkin dari segi alat peralatan, prasarana dan orangnya, ya, secara individu atau kelompok. Baru kita ada pengujian hasil atau dampak dari keputusan tersebut. berarti ada beberapa ya faktor dalam musyawarah, ada yang tujuan sasaran, kemudian ada faktor-faktor pendukung Ya. yang terlibat di dalam itu. Jadi lanjut Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di kita? Ya. Ya, sebenarnya terkadang kan kita ini kan beda pendapat. Masing-masing orang itu kan punya pemikiran masing-masing, punya pendapat masing-masing, punya kebiasaan masing-masing, beragam jenis. Kalau 10 orang, 10 ragam jenisnya. Caranya pun 10 cara gitu kan. Masing-masing orang beda-beda cara. Nah, bagaimana kendalanya? Ya, menyatukan nih, Pak. Menyatukan persepsi tadi. Ya kan? Supaya kita bisa sama-sama mengerti, sama-sama memahami dan saling menghargai. Nah, nanti ada pihak atau individu yang mungkin merasa kecewa, mungkin dia merasa minder gitu. Ya, jelas Pak. Kendalanya tetap individu dan kelompok. Kita sebagai secara individu dia sebetulnya ini kelompok kita bisa nerima. Kemudian aturan. Secara aturan mungkin, tapi kan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan secara kemanusiaan, manusiawi. Kan masalah kedisiplinan, datang lambat, kan ada faktor-faktornya. Memang betul aturan, tapi kan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, faktor alam, faktor cuaca. Nah, gitu. Kan ada faktor mungkin keluarga, anak sakit. Harus kita lihat dulu Nah, ya. ada pertimbangan tak langsung memfonis bahwa ini tanpa terangan. Kan kita tetap koordinasi ya. Karena mungkin ada yang tahu yang WA atau telepon saya gue pikir
contohnya. Iya, betul. Yang kendalanya tentu apa? Perbedaan pendapat ini pasti ada. Nah, maka menyatukannya dengan musyawarah itu. Orang Baru kita ada satu hati, satu pikir, satu gerak. Kemudian ya kendalanya antara jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang. Apakah ini dampaknya jangka pendek saja, jangka panjang? Mungkin menurut kita hari ini aturan ini yang kita buat keputusannya baik. Dan mungkin nanti lama-lama kan zaman terus berubah, pemikiran pun juga berubah. gitu ya. Ya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Kasus contohnya di rumah kita tadi, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal itu kan tentu kepala sekolahnya punya program seperti mungkin ada bimbingan koordinasi guru kan punya program yang mingguan, bulanan, semester, tahunan, punya program Pak jangka pendek. Makanya kepala sekolah itu punya program kerja 1 tahun dan jangka menengah itu 4 tahun dan PJM itu kan program. Nah tapi terkadang kan kejadian atau kasus itu kan bisa datang kapan saja Pak. Jadi kalau saya tergantung kondisi dan situasinya. Nah kemudian dampaknya itu seperti apa dampaknya. Nah jika perlu diselesaikan tempat ya selesai di tempat. Ini fatal nah selesai di tempat. Jadi memang harus Segera diselesaikan ya. hari ini. Ya Perlu langsung kita kumpulkan. Tak perlu nunggu besok kan. Kecuali kasih jeda ya. Nah Bisa tunggu beberapa hari baru bisa ya. nah gitu. Jadi ya tergantung kondisi dan situasinya Pak. Betul. Kalau dilihat Kondisi, cuaca, situasi dan toleransi. oke. Karena banyak faktor ya Pak. Kita lihat. Bu Suki lanjut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dunia tadi? Kalau saya ya alhamdulillah seluruh pihaknya mendukung, baik dari individu, rekan-rekan guru, lingkungan. Kita kan tak terlepas nih tiga lingkungan tadi, kita guru, anak didik, dan masyarakat. Salam mendukung semua, mendukung. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah mendukung semua keputusan yang Bapak ambil tadi ya. Ya, Khususnya di sekolahnya. masalah. Ada tak ada musyawarah tadi? Musyawarah tadi. Biasa. Dan kita buktikan dengan surat keputusan. Oke, terakhir Pak. Nah, apa tuh? Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, Hmm. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil keputusan di rumah tadi, di rumah kita tadi? Jadi pelajarannya yang pertama kita jangan langsung memvonis benar atau salahnya, harus diidentifikasi dulu, telusuri dulu. Mungkin menurut kita ini salah, mungkin itu ada kebenarannya. Mungkin dampaknya tidak hari ini tapi sebulan ke depan atau tahun ke depan. Dan dengan mengidentifikasi faktor-faktornya. Nah, belajarnya artinya faktor apa saja yang mempengaruhi dan ya lebih responsif lah terhadap setiap kasus-kasus yang terjadi dengan anak didik, guru-guru, rekan guru gitu atau lingkungan gitu Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya hari ini wawancara tentang kemungkinan di sekolah Bapak. Alhamdulillah saya banyak mengambil ilmu dari yang telah Bapak paparkan tadi di sekolah Bapak. Jadi bertambahan juga ilmu saya tentang pimpinan di sekolah tadi. Oke, Ya, kurang Pak. mohon Pak. Ya. Maaf sudah menyita waktunya. Enggak apa-apa. Ini kan bagian daripada tanggung jawab kita juga Pak.
Bapak sebagai guru, saya juga mungkin sebagai pimpinan dia diamanahkan kan bisa kerja sama. Jika ada ilmu Bapak mungkin bisa di sharing Pak di sekolah kita nanti. Insya Allah Pak. Kan Bapak sekolah penggerak kan? Guru penggerak. Guru penggerak ya. Kalau udah bergerak tuh pasti menggerakkan Pak. Penggerak terus Pak. Bergerak terus ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses lah ya. Terima kasih Pak. Allah mudahkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan coba menganalisis tentang wawancara 3 pemimpin. Di situ ada Kepala Sekolah SDN 003 Bukit Padi pertama dulu. Yang pertama Kepala Sekolah SDN 003 Bukit Padi, yaitu kepala sekolahnya atas nama Daisemi SPD SD. Di situ ada dia menggunakan latar belakang dalam kasus. Pertama di situ ada pendekatan, kemudian sifat pribadi ataupun tingkah laku. Dia juga mencoba merangkul, sekali juga dengan mengambil keputusan yang baik, sama menimbang agar tidak terjadi timpang tindih. Kemudian juga dia mulai dari diri sendiri atau memahami kembali tentang mengambil keputusan tersebut. Lanjut kemudian memahami, saling mengerti dengan satu sama lain. Ketika ada kasus tersebut, jadi dia saling berkolaborasi gitu. Maksud itu saling bermusyawarah dengan antar teman sejawat untuk bagaimana keputusan tersebut akan diambil. Kemudian untuk jadwal, dia mengambil jadwal keputusan. Beliau mengambil jadwal, tentu ada jadwalnya tentang pengambilan keputusan tadi. Nah, contohnya saling memahami satu sama lain, kemudian ada solusinya, bagaimana solusi untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian juga beliau mempelajari sifat rekannya atau teman sejawat. Ketika ada masalah di sekolah, beliau juga mencari solusi yang terbaik supaya saling memahami, saling mengerti. Maksudnya itu tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi dia bermusyawarah dulu dengan baik itu rekan kerja, teman sejawat dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kepada berikutnya. Saya telah mewawancarai kepala sekolah atas nama Sukanan SPD, tempat kerja dia atau unit kerjanya di SMP 1 Ulu Maras atau Banjar Timur. Di situ beliau menggunakan, pertama itu adalah ada nilai kegiatan yang diyakini, emosional, dan mengadakan 3 prinsip keputusan. Kemudian lanjut dengan ada tujuan, sasaran, identifikasi, pengembangan mengambil keputusan tersebut. Dengan menerap nilai-nilai bertentangan, siapa yang terlibat, maksudnya itu dia melihat siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Bisa jadi si A, si B, jadi dia melihat dulu, mempelajari istilahnya itu, benar atau salahnya. Kemudian beliau juga menerapkan sistem kalau individu, dilihat dulu bagaimana berkelompok, ada rasa keadilan apa tidak, kemudian juga pendekatan kesetiaan, baik itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang intinya beliau menerapkan diskusi, sama juga hal yang tadi pertama dengan teman sejawat, maksud itu bermusyawarah dengan rekan-rekan kerja yang ada di satu unit kerja tersebut. Itu yang Pak Sukanan. Pada lanjut yang terakhir, saya telah mewawancarai kepala sekolah atas nama Mutar SPD unit kerja SDN 002 Ulu Maras di Banjar Timur. Beliau juga sudah menerapkan
aturan yang berlaku, sesuai dengan aturan berlaku di sekolah, kemudian juga melibatkan warga sekolah, tetap menerapkan musyawarah pertimbangan yang ada di lingkungan sekolah sekitar. Kemudian juga telah memaparkan, mengidentifikasikan kasus, data-data perilaku yang terlibat. Tentu dia mengevaluasi siapa saja, kemudian dilihat tipe apa saja yang telah dibuat tadi itu. Kemudian musyawarah, nah ini hampir sama, ada kepala sekolah 1, 2, 3, sasaran faktor-faktor pendukung. Di situ ada individu, kelompok, dilihat di mana yang kasus-kasus yang perlu ditangani atau yang perlu didisiplinkan dan lain sebagainya. Kemudian saling mendukung di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan sekolah sekitar ataupun masyarakat. Dan juga ada ikut serta dorongan dari pihak sekolah tadi. Intinya juga telah menerapkan identifikasi dan kasus-kasus yang ada, faktor-faktor, dan responsif di sekolah, berarti tanggap cepat. Nah, itu salah satu yang telah kami wawancarai. Ada 3 kepala sekolah. Pertama SDN 003 Bukpadi, kemudian kedua SMP 1 di Media Timur, kemudian terakhir SDN 002 Ulu Maras. Jadi paradigma yang ada pada pengambilan keputusan dilema etika, paradigma yang ditemui dalam kasus di sekolah ketiga Kapsek ini dominan berkaitan dengan nilai keadilan lawan nilai kasihan. Kemudian prinsip yang digunakan pada pengambilan keputusan dilema etika ketiga Kapsek menggunakan prinsip sama dalam mengambil keputusan, yaitu dengan care based thinking sebagian besar dalam keputusan dan role based thinking pada hal-hal yang di kasus tersebut. 9 langkah pengambilan keputusan, ada yang belum menggunakan 9 langkah mengambil keputusan tersebut secara lengkap, belum menggunakan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji panutan. Kemudian yang terakhir, persamaan dalam mengambil keputusan, sama-sama berpihak pada murid ataupun sekolah, memiliki tanggung jawab dan mengutamakan nilai-nilai kebenaran, tergantung situasi kondisi untuk membuat jadwalnya. Kalau seandainya keputusan itu harus diambil sekarang, dia harus menerapkan sekarang. Tapi kalau tidak, dia membuat jadwal untuk mengambil keputusan, contohnya 2 hari 3 hari. Itu tergantung kasusnya berat atau tidaknya. Oke, di situ saya telah menganalisis kasus untuk mengambil keputusan 3 pemimpin ataupun kepala sekolah di 3 mantra berbeda. Oke, cukup. Mungkin itu yang bisa saya menganalisis 3 pemimpin yang telah saya wawancarai.